Sehingga rasa-rasanya bagi saya pesimistik itu luar biasa bang. Hadir di kalangan-kalangan kami anak muda ketika banyak sekali anak muda yang potensial, anak muda yang hadir di daerah-daerah yang lebih berkali-kali lipat gitu memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya gitu dalam memimpin. Tapi kenapa Gibran yang menjadi representasi dan digaung-gaung sebagai anak muda Indonesia? Perkenalkan, nama saya Satria Noval Putra Ansar dari Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya yang sekarang mungkin diamanahi menjadi Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2024 dan juga sekaligus merangkap bantu-bantu menjadi Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan 2024. Kayak gitu bang. Satria Noval Putra Ansar. Putra Ansar. Oh Putra Ansar. Nah ini khas Bugisnya di Ansar ini ya. Oke. Memang ayah bapaknya Ansar ya namanya? Iya betul. Oke. Bro, kalau bisa agak stay sini ya, jangan sini ya. Oke. Karena kita live ya. Dan ini peka. Mungkin bisa dijawab pertanyaan pertama saya tadi, apa agenda panjenengan dari Brawijaya tadi udah dibilang ya. Malang bang. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke, silakan. Apa agenda SI dan lain sebagainya? Jelaskan. Satu, secara singkat mungkin diundang Presiden ILC Bang Karni Ilyas untuk sharing, bantu untuk menyampaikan keresahan mengenai Jokowi menghitung hari dan Gibran yang di ujung tanduk. Dan yang kedua, sekaligus memang kami memang bergiat bang untuk menciptakan konsolidasi di Jakarta khususnya menjadi sentral dengan ngebut konsolidasi bersama seluruh elemen dari tanggal 10 ini bang, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 nanti kita bakal banyak ngebuat gerakan sipil khususnya diskusi publik, kajian-kajian kita akan merilis untuk dalam tajuk besar mengadili 10 tahun Jokowi beserta keluarganya dan menggagalkan pelantikan Gibran Raka Buming Raka. Oke, luar biasa. Itu dua agenda besarnya ya. Tuh. Oke, mengadili Jokowi, membatalkan pelantikan Gibran. Tentu pertanyaan klasik Gibran dulu dah ya kan, yang dalam waktu dekat ini. Why? Kenapa Gibran harus dibatalkan menurut perspektif Bro Satria? Pertama karena kita telah gagal mengalahkan Gibran di pemilu bang. Oh gitu ya. Pertama. Oke. Kedua, ketika kemudian sudah terpilih, kenapa kemudian kita menarasikan membatalkan Gibran? Satu, lebih dari sekedar Gibran tidak taat pada partainya, lebih dari sekedar Gibran adalah nepo baby dan sebagainya macamnya. Tapi dari awal pencalonan Gibran telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gibran mencatut label anak muda untuk bisa memenangkan pemilu, memenangkan elektoral dengan menjadi representasi anak muda yang sama sekali kita rasakan lebih dari sekedar usia bang ya. Tapi perihal gagasan, intuisi dan afeksi-afeksi yang kemudian hadir dari seorang Gibran tidak sama sekali bersentuhan dengan anak muda. Ketiga, bahwa per hari ini menjelang pelantikan Gibran ternyata terkuak bang, gitu. Yang mungkin sedang ramai dan telah ramai dan trending di Twitter bahwa ada indikasi, ada dugaan bang, yang kalau kata Bang Roy Suryo 9,9% Iya. bahwa akun Fufu Fafa yang di Kaskus 99,99
adalah milik Gibran. Dengan dengan pencarian atau investigasi dari netizen yang luar biasa menunjukkan bahwa akun Fufafa ada Gibran. Yang jadi masalah adalah cuitan-cuitan substansi dari postingan-postingan Fufafa jauh dari kata moral, Bang. Jauh dari kata seorang anak muda yang berbicara gagasan dan masa depan Indonesia. Jauh dari kata anak muda yang peduli tentang isu sosial politik. Tapi isinya hanya hujatan, pencemaran nama baik, bahkan ada cenderung melecehkan secara seksual, Bang, gitu. Oke. Dan ini membuat kita merasa tidak ada alasan lagi untuk kemudian memiliki wakil presiden yang baru dengan histori track record yang sungguh buruk ketika memang terbukti. Namun kan banyak kemudian kita bilang intervensi-intervensi yang tak jauh dari bapaknya sendiri gitu kan, Bang. Yang kemudian kita melihat bias antara Gibran dan bapaknya adalah Jokowi. Kira-kira begitu, Bang. Oke. Oke, tentu saya tidak akan bertanya soal teknis ketatanegaraannya ya. Betul. Jadi Anda menginginkan Gibran tidak dilantik karena Gibran tidak layak begitu? Betul. Dengan catatan buruknya, dengan perilaku-perilaku yang kami rasa adalah murni gimmick dan pembohongan publik, Bang, gitu. Ketika mungkin muncul berita Fufafa tuduhan ke Gibran, Gibran sama sekali nggak ambil sikap. Ketika ditanya oleh wartawan, dia bilangnya silakan tanya sama yang punya akun. Di saat kemudian anak muda terkenal, Gen Z, milenial terkenal dengan sikap kritis, sikap social awareness yang tinggi, sikap kemudian responsibilitas terhadap isu itu tinggi, namun Gibran gagal membuktikan bahwa Gibran adalah representasi anak muda secara esensial gitu. Bukan hanya tentang umur gitu. Sehingga kita merasa bahwa selama ini kita dibohongi gitu. Dan ketika kita ngelihat, Bang, kalau mungkin Abang juga ngelihat tweet atau postingan dari Fufafa tuh sungguh jauh dari dari seorang yang kita lihat seorang Gibran yang akan memimpin menjadi wakil presiden terpilih kita gitu. Sehingga bayangkan gitu ketika anak muda hari ini, apalagi Gibran dengan privilege nepotisme yang diberikan oleh bapaknya menjadi wakil presiden, bertengkar pikiran dengan anak muda di seluruh dunia dan mengatasnamakan Indonesia, dan dia melihat ini adalah anak muda Indonesia. Saya pribadi, Bang, malu gitu. Ketika kemudian dunia melihat anak muda dari Indonesia representasinya adalah Gibran gitu. Dengan ketika diwawancari media hanya memberikan sepatah dua kata, dengan ditanya media habis mau kemana, ya saya mau ke hotel terus tidur. Lantas hal-hal apa gitu yang kemudian menjadikan inspirasi gitu sebagai wakil presiden terpilih dari kelompok anak muda gitu, Bang. Oke, jadi anak muda tersinggung. Betul. Diwakili oleh Gibran yang tidak menunjukkan kecerdasan sebagai seorang pemuda begitu ya. Betul. Oke, ada lagi yang ingin Bro sampaikan mengenai Gibran Rakabuming Raka dan juga barangkali perkembangan BEM dan lain sebagainya terkait dengan isu Gibran dulu. Iya, perihal masalah penjegalan atau kemudian penggagalan Gibran ini dilantik bukan lagi menjadi isu yang sekelompok orang, isu dari partisan politik dan sebagainya macam. Tapi ini murni isu organik dari masyarakat, dari teman-teman mahasiswa yang dikaji secara akademis, Bang. Oke. Kalau mungkin saya berbicara mekanisme ketatanegaraan mungkin Bang Refli lebih paham. Tapi saya ingin menjabarkan dari perspektif anak muda, dari perspektif mahasiswa yang melihat problematika anak muda bernama Gibran yang ternyata punya track record buruk yang diduga memiliki akun itu. Kami rasa hari ini Gibran maju pun jadi eksekutif Mas Subrojo itu pernah, Bang, waktu pemilu kita merilis sendok bayi dan dot bayi, Bang. Oke. Merilis. Itu kita simplikasi dan kita cocokkan ke Gibran dan Jokowi. Maksudnya apa? Ketika seorang bayi tidak akan bisa meminum susu tanpa dot itu, Bang. Oke. Dan seorang bayi tidak bisa makan tanpa disuapkan. Oke. Sehingga kita melihat kompetensi, cara berpikir, dan cara memimpin terkhusus pada konteks kenegaraan
elektoral dalam pemenangan apalagi tidak lain tidak bukan disuapi oleh bapaknya kemudian sekaligus Presiden Republik Indonesia Jokowi. Oke, jadi Anda mengatakan dia bukan pribadi yang mandiri, Betul. independen gitu ya. Betul. Jangankan untuk jadi wakil presiden, mungkin untuk jadi ketua BEM SI aja nggak pantas. bahkan kita untuk dalam kategori ketua BEM, menteri di dalam BEM, Iya. kita punya kualifikasi gitu Bang. Contohnya IPK. Oke. IPK misalnya di kampus saya 3,5. Itu syarat menjadi ketua BEM. Oke. Dengan sejumlah prestasi untuk meyakinkan publik bahwa dia layak memimpin. Hmm. Misalnya lagi gitu, di kampus ada pergantian kekuasaan, pergantian BEM. Tidak ada cawe-cawe, ada pembatasan gitu Bang. Senior yang sudah menjabat dengan junior yang akan menjabat gitu. Contoh lagi Bang, kita di BEM. Untuk menjadi ketua BEM Bang, itu harus menjadi menteri dulu, harus menjadi ketua departemen dulu, harus menjadi wakil kepala departemen dulu, harus menjadi staf dulu mungkin gitu. Untuk memastikan bahwa jalannya kepemimpinan, rantai kepemimpinan ini pasti gitu. Untuk meyakinkan publik bahwa yang memimpin adalah kompeten. Ketika kita meng-comparing kepada isu kenegaraan yang lebih luas Bang, Yeah. dan berdampak gitu karena menciptakan sebuah kebijakan yang berdampak pada ribuan bahkan jutaan masyarakat gitu. Kita dipimpin dengan orang yang IPK-nya katanya 2,3, yang sekarang ijazah sedang dipertanyakan gitu. Terkait pendidikan yang sedang dipertanyakan, public speaking dan pikiran kita nggak mengerti bagaimana Gibran Raka Buming Raka berpikir tentang negara arah ke depan gitu. Belum lagi proses yang ditempuh Gibran yang sama sekali per hari ini tidak akan ada yang ikhlas, khususnya saya Bang. Gitu. Dengan privilege dan label Nepo Baby gitu. Yang akhirnya kami sempurnakan dengan simbol dot dan sendok bayi sebagai bentuk Gibran tidak mandiri secara politik, harus disuapi dan disuap susu dan nasi oleh orang tuanya yang sekaligus Presiden Republik Indonesia. Oke, jadi kalau saya simpulkan ini underperformance ya, Iya, gitu. under qualification. Betul. Dan Gibran jauh dari sosok anak muda dan wakil presiden yang kita idam-idamkan Bang gitu. Ketika dulu kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa pemikir gitu. Tokoh-tokoh revolusioner yang mampu menciptakan gebrakan-gebrakan dan eksistensi Indonesia di mata dunia gitu Bang. Abang mungkin bisa bayangkan 5 tahun ke depan kita dipimpin sama orang Prabowo, ketika mungkin Presiden Prabowo berhalangan hadir dan justru akan menggantikan Mas Gibran di forum-forum nasional, forum-forum dunia. Jangan panggil Mas Gibran, Gibran aja. Gibran gitu. Gibran gitu Bang. Kalau saya trauma dengan orang panggil Mas Gibran itu, biasanya udah mau melipir ini kalau Mas Gibran. Oh, enggak Gibran gitu kan Bang. Iya. Anak kejauh-jauhan Mas kan Bang. Iya, Solo oke. kan Mas. Iya. Keluarga Solo. Nah, bayangkan gitu Bang, dipimpin oleh seorang wakil presiden yang ketika dikasih mic cuma diam, ya udah itu aja. Oke. Udah saya habisnya ke hotel tidur. Sehingga rasa-rasanya bagi saya pesimistik itu luar biasa Bang. Hadir di kalangan-kalangan kami anak muda ketika banyak sekali anak muda yang potensial, anak muda yang hadir di daerah-daerah yang lebih berkali-kali lipat gitu memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya gitu dalam memimpin. Tapi kenapa Gibran gitu? Yang menjadi representasi dan digaung-gaung sebagai anak muda Indonesia. Kalau Anda mengatakan ya, kenapa Gibran harus tidak dilantik dengan 3 kata? Bisa nggak? 3 kata loh. 3 kata. 3 kata Satu Bang. apa? Saya pikir dulu Bang. 3 kata. 3 kata. Kenapa dia tidak harus dilantik dengan 3 kata? Nepotisme, Nepotisme 1. inkompeten, Inkompeten. tidak kredibel. Itu 2 kata. Iya. Terakhir apa ya? Terakhir dependen. Oke. Bergantung pada orang lain. Oke. Jadi 1 tadi apa tadi? Saya juga lupa Bang. Nepotisme, Nepotisme, inkompeten, incompetence, dependent. dan terakhir dependen. Harusnya anak muda independen Bang. Ya. Gitu. Jadi dia Gibran itu tidak punya kompetensi. Iya. Jauh dari harapan kita lah Bang. Ya, apalagi tadi? Sebagai anak muda.
Inkompeten, Karena dia nepotis, nepotisme, dia lahir dari ya, jalur nepotis. dan kemudian dia orang yang bergantung, tidak independen, tidak mandiri. Betul. Jadi wajar ya saudara sekalian kalau kita susah mengulangi karena ini kita baru aja keliling-keliling gasing-gasing tiba-tiba pagi ini atau dini Betul, hari kita dini hari. melakukan sebuah podcast ya, ngeri-ngeri sedap. Oke. Kita geser dari Gibran ya. Anda juga ingin Jokowi diadili. Iya. Ini tema yang sudah jamak. Semua orang mengatakan demikian. Betul. Tapi kemudian pihak sana ngece itu ngejek kita. Ngomong doang. Buktinya sampai sekarang nggak ada kan, berhasil tidak diimpeach kan Mulyono atau Jokowi. Alasan Anda kenapa? Toh bagi mereka baik-baik aja itu berhasil Jokowi, kata Kodari tadi kan gitu. Oke, silakan. Iya, pertama Bang, 10 tahun Jokowi itu kompleks. Setiap tahun, setiap menit, setiap hari Jokowi mampu merubah perspektif orang dan kepercayaan orang. Saya 2019 Ya. masih menganggap 2019 sebelum dia terpilih Bang ya, Ya. di periode 2, melihat Jokowi masih menjadi harapan karena dia ingin lanjut periode kedua untuk menuntaskan. Tapi ternyata ketika reformasi di korupsi, RKUHP, revisi Undang-Undang KPK, RUU Minerba, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bermasalah, produk hukum yang bermasalah, serta orkestrasi politik yang rasa-rasanya hari ini jauh dari kata ideal dan jauh dari kata kesederhanaan yang melekat pada Jokowi. Sehingga saya nobatkan hari ini Jokowi adalah presiden paling palsu di dunia. Berkata A melakukan B, berkata B melakukan A, gitu. Kalau di dunia mungkin agak terlalu hiperbola. Iya, mungkin dalam sejarah Indonesia kali Bang ya, dalam sejarah Indonesia lah ya. dalam sejarah paling Indonesia. Karena saya juga nggak bisa menjawab tuh kan sedunia. Dalam sejarah Indonesia lah. Karena gitu. banyak presiden yang lebih kacau dari Betul. Jokowi ya. Ada yang lebih inilah ada Bang Idi ya. Amin Betul. di Uganda dulu ya. Jadi ralat berarti Jokowi adalah presiden paling palsu. Oke, dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia ya. Selain itu apalagi yang menyebabkan Anda berpikir bahwa Jokowi harus diadili? Iya, selain tidak komitmen pada apa yang kemudian telah dia janjikan, apa yang kemudian di-statementkan, dan apa yang kemudian telah ia katakan dengan perbuatannya, rasa-rasanya Jokowi melahirkan banyak standar-standar baru yang menjadi pijakan untuk orang-orang melakukan dan menghalalkan segala cara lainnya. Contoh Bang, ya. ketika kita mungkin bicara politik dinasti Bang, misalnya politik dinasti. Oke, orang bilang politik dinasti, ini ada keluarga A, B, C dan sebagainya macam. Yang menjadi pembeda dari politik dinasti Jokowi adalah Jokowi masih memegang kekuasaan dan kekuasaan tertinggi gitu Bang. Mungkin banyak ya politik dinasti Soekarno, politik dinasti Soeharto, Gus Dur dan sebagainya macam gitu. Tapi menjadi pembeda adalah Jokowi masih memegang kuasa dan memegang kuasa tertinggi. Dan ketika politik dinasti itu terjadi di kota-kota kecil dan segala macam, misalnya anggaran bansos digunakan untuk kampanye. Politik pork barrel namanya kan Bang gitu. Pork barrel politik ya. Pork barrel politics gitu. Politik ketika orang mikir kayak ya kita melakukan, toh lihat presiden gitu. Contoh, ketika ada orang yang mencabik-cabik, mengubah-ubah dan berkeinginan menghancurkan dan mengkhianati konstitusi. Sehingga orang bilang standarnya adalah Jokowi kemarin membuat putusan MK nomor 90, putusan MK nomor 60 dan 70 hampir dia anulir menggunakan balik dan akhirnya untuk kita tekan untuk tidak dianulir gitu. Sehingga orang karena Jokowi akhirnya membuat standarisasi baru gitu Bang. Oke. Dengan standarisasi baru yang negatif dan cenderung negatif dalam cara konsepsi bernegara gitu ya Bang. Itu. Sehingga itu jadi presiden buruk gitu. Jokowi adalah presiden yang menimbulkan presiden buruk bagi Indonesia. Oke. Gitu. Presiden buruk. Iya. Presiden yang menciptakan presiden buruk. Jadi gitu. presiden buruk dari presiden buruk. Betul. Lebih cocok gitu Bang. Apalagi yang ingin Anda sampaikan? Iya. Sampaikan unek-unek Anda di RH Channel semau Anda pokoknya. Saya beri kesempatan Anda untuk menyampaikan apa yang Anda pikirkan seluas-luasnya, sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya. Silakan. Oke, siap. Saya mau istirahat. Oke, silakan. Oke, siap. Ya. Pertama, tadi bicara Jokowi dan ini bicara keluarganya.
ternyata bukan hanya Jokowi yang problematik, keluarganya juga. Sudah jelas Kaisang naik private jet itu lebih dari sekedar nebeng bang gitu. Kalau dia bukan anak presiden nggak ada yang mau nebengin dia gitu. Karena dia anak siapa? Anak presiden. Makanya dia ada potensi untuk ditebengi oleh orang-orang yang berkepentingan gitu. Dengan orang tuanya gitu. Walaupun nebeng tapi yang punya nggak ikut. Betul. Nah itu tuh lebih aneh kan bang gitu. Selanjutnya ketika berbicara tentang private jet 400.000 rotinya Kaisang gitu. Menunjukkan buat teman-teman 10 tahun kita terbuai, kita terlena, kita tertipu atas kesederhanaan yang dilakukan oleh Jokowi dengan kemeja putih yang 150.000, 100.000, 70.000 dengan celana hitam dengan kesederhanaan dan masuk gorong-gorongnya Presiden Jokowi, kita terlena dan tertipu gitu, bang gitu akan hal itu. Sehingga ini menjadi evaluasi untuk kita bahwa ternyata sifat kerakyatan itu sifat merakyatnya seseorang itu ada waktunya gitu teman-teman. Ketika mungkin di awal dia masih merakyat, walaupun entah dengan kebijakan-kebijakan yang bias juga bang ya gitu. Karena kita bisa meninjau merakyatnya seseorang itu bukan dari baju dan sebagainya macam rasa-rasanya bang ya, tapi dari sikap dan kebijakan yang ia buat gitu. Dan ketika berbicara 2019 adalah momen saya juga masih berbicara Jokowi adalah harapan baru untuk Indonesia. Jokowi adalah kita. Ternyata dari reformasi di korupsi dia mengkorupsi reformasi, dia mengkhianati esensi-esensi reformasi. Saya mungkin bisa menyesal gitu karena telah memilih dan percepat Jokowi. Tapi yang jadi masalah adalah kapan orang-orang yang di sekeliling. Stop dulu. Anda mengatakan pernah memilih Jokowi? Bukan memilih karena saya belum ada hak suara waktu itu. Oke. Tapi saya memberikan harapan. Anda usia sekarang berapa? 22 tahun. 22 tahun. Iya. Kemarin milih dong. Enggak milih saya bang. Saya belum ada. Tapi September September. Enggak, yang kemarin. Oh, yang kemarin milih saya. Oke, 2024 saya milih. 2019 saya bilang. Saya tidak bicara tanya pilihan Anda. 2019 nggak milih ya? Saya nggak milih. Oke, 2019. Silakan. Go ahead. Jadi bicara Jokowi 2019 saya punya harapan tuh bang. Dan saya menyampaikan beberapa pendapat gitu di ruang kelas. Bahwa keberpihakan saya dulu pada Jokowi. Waktu itu gitu. Anda SMA. SMA, oke. Dan saya rela bang SMA berdebat. Di salah satu kecamatan di Kuta Kartanegara namanya Tenggarong bang. SMA 1 Tenggarong. Oh, Tenggarong ngetop. Ya. Saya Kalimantan Timur, Kuta Kartanegara. Oke, Tenggarong. Oke, silakan. Di sudut-sudut kelas saya rela bang berdebat dan meyakinkan kepada publik bahwa seorang anak SMA kelas 2 kelas 3 bilang bahwa Jokowi adalah harapan. Karena dengan kesadaran Jokowi dia paham betul gitu apa yang diinginkan oleh rakyat kecil dan sebagainya macamnya. Dan ternyata mungkin saya bisa menyesal karena saya mungkin pernah beri harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan dan menjadi goals adalah kapan ya orang-orang di sekeliling Jokowi menyesal selalu berdampingan di momen-momen Jokowi mengkhianati konstitusi, Jokowi mengkhianati esensi reformasi gitu. Karena kan dia bilang bang di salah satu kongres partai politik ya bang, dia bilang saya dulu yang datang sama saya berbondong-bondong, yang ninggalkan saya juga berbondong-bondong. Dia memberikan satu energi bahwa gue mau ditinggalin nih bro gitu. Itu di di Nasdem ya. Kongres Nasdem. Sehingga cenderung bagi saya ya ketika semua orang meninggalkan Anda harus muhasabah diri gitu. Apa yang kemudian Anda lakukan, bagaimana keterikatan Anda dan orang-orang lingkungan Anda gitu. Apakah keterikatan pertemanan itu hanya sebatas kekuasaan, bukan hanya terbatas masalah emosional ataupun pikiran ideologis gitu. Sehingga layak untuk Anda ditinggalkan. Terkhusus pesan saya kepada Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo, jangan segan-segan untuk meninggalkan Pak Jokowi jika dirasa memang mengganggu dan melawan arus dari esensi-esensi yang kemudian baik untuk menjadi landasan 5 tahun ke depan gitu. Karena misalnya kata Bung Kodari tadi bang, misalnya ya Pak Prabowo sekarang senang kok dia berpikir tentang menteri infrastruktur, struktural kementerian segala macam. Ya bagus. Tapi kan yang menjadi pengganggu adalah Pak Jokowi yang selalu mengajak makan malam, Bang Refli gitu kan. Selalu mengajak makan ini segala macam yang selalu menebar kedekatan dan segala macam. Bagus lah gitu. Akhirnya orang mengganggu ini harus dikurasi gitu. Termasuk Pak Jokowi yang kemudian menitipkan menteri-menterinya sebagai orang-orangnya dia dan sebagainya macamnya. Sehingga konstelasi-konstelasi ini tuh cukup mengganggu bang bagi kita mahasiswa, bagi masyarakat kecil yang
hari ini mungkin upahnya masih minim, upahnya tidak sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya macamnya. Kira-kira begitu Bang. Oke, ada lagi bro yang ingin Anda sampaikan? Itu dulu. Oke, Anda kesini kapan? Baru-baru aja? Baru jam 6 maghrib tadi Bang. Oke, Baru ya, landing. jadi belum sempat istirahat juga dia. Pertanyaan saya, berarti Anda tidak akan balik lagi sampai tanggal 20 atau balik dulu? Jadi karena kebetulan ada agenda di Malang, harus Iya. balik dulu sebentar dan kemudian balik lagi ke Jakarta Bang. Dalam jangka waktu dekat juga, yang jelas sehari atau 2 hari ke depan akan balik lagi. Dalam konteks ya tadi Bang, memikirkan secara teknis, mengkonsolidirkan antar elemen, antar individu-individu untuk menyelaraskan agenda-agenda kita. Terkhusus pada tanggal 14 Bang, ada pertemuan Oke. tokoh-tokoh nasional. Oh, Anda diundang juga ya? Saya diundang juga. Oke. Bukan hanya mahasiswa, bukan hanya segelintir orang, tapi seluruh orang yang kemudian rasa-rasanya masih peduli akan keselamatan negeri ini Bang.